Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Shin Faxiang, Sutra teratai episode 1811. Memiliki tubuh adalah menderita. Setelah paham sepenuhnya, tidak akan lagi mengejar apapun. Segala keberadaan adalah kosong. Tiada yang layak dikehendaki. Tiga kelompok alam yang telah lama diami ini adalah ibarat rumah yang sedang terbakar. Memiliki tubuh adalah menderita. Siapa bisa memperoleh kedamaian? Orang yang paham sepenuhnya akan ini, menghentikan pikiran penuh khayalan yang tidak lagi mengejar apapun. Bersungguh hati mendengarnya dalam hidup. Waktu berlalu dengan cepat, banyak sekali penderitaan. Seberapa panjang kehidupan itu, ketika melihat kehidupan secara menyeluruh, sesungguhnya adalah penderitaan yang tak tertahankan. Banyak sekali penderitaan. Lihatlah dunia sekarang, tahun 2020, sungguh menderita. Banyak penderitaan. Gelombang pandemi COVID-19 kali ini di banyak negara di seluruh dunia. Dikarenakan pandemi ini, semua orang merasakan tekanan fisik dan mental yang sangat besar, merisaukan tentang infeksi. Begitu ada seseorang yang terdiagnosa di komunitas itu, penyakit ini tersebar, maka komunitas itu akan sepenuhnya ditutup. Bahkan kota itu akan sepenuhnya ditutup. Pabrik yang sangat besar dengan ribuan pekerja, terdengar kabar selama ada satu orang pekerja di dalamnya terdiagnosa terkena virus itu, seluruh pabrik akan segera ditutup. Tentu saja bisnis di hulu ada yang tidak dapat terus beroperasi dan perlu ditutup atau menghadapi kemerosotan ekonomi. Industri bisnis mengalami kesulitan besar dan mereka juga perlu menutup toko-toko dengan sendirinya. Pabrik juga terpengaruh sangat besar. Ini semua adalah rantai industri. Tidak peduli apapun jenis industrinya, tidak peduli apapun jenis bisnisnya. Jika ada sedikit gangguan, semuanya akan seperti ini, bagaikan memasuki lingkaran badai dari angin topan. Gelombang pandemi ini bagaikan lingkaran badai, sangat-sangat lama. Sebenarnya masih harus melanda berapa lama badai ini baru dapat berlalu? Sering dikatakan sebenarnya belum diketahui. Gelombang ini telah melanda dan berlalu. Gelombang selanjutnya pun datang. Tentu saja asalkan memahami dengan jelas. Gelombang kedua, semua orang harus terus meningkatkan tindakan pencegahan. Pencegahan harus lebih disiplin. Gelombang pertama telah berlalu. Sudah tahu ini adalah gelombang yang lain, maka harus meningkatkan tindakan pencegahan. Gelombang ini juga akan berlalu. Yang ditakuti terdapat negara yang belum diketahui apakah gelombang ini telah berlalu, belum berlalu, yang dikhawatirkan kapan gelombang berikutnya tiba. Ketidaktahuan seperti ini adalah kecemasan, kepanikan telah melanda, kemudian ketakutan. Belum dirasakan apakah gelombang baru telah datang? Tidak diketahui. Di dalam situasi ketidaktahuan tersebut, hal yang belum pasti masih dalam penderitaan yang membingungkan. Kecemasan di dalam batin, semua ini masih tetap ada, masih tetap memiliki tubuh adalah menderita, sakit. Ingin dikatakan bagian mana yang sakit? Tubuh yang sedang sakit, yang ditakutkan saat ini. Tubuh memiliki penyakit. Penyakit seperti ini menyerang kita, maka dikatakan memiliki tubuh adalah menderita. Ini bagi manusia yang memiliki tubuh. Semua orang akan khawatir, oleh karena itu sejauh ini terlihat yang masuk ke Gria Jingxi, semua orang mematuhi aturan. Masker dipakai, ini berarti kita semua mematuhi aturan. Melindungi diri sendiri, bisa membersihkan area ini adalah mencegah. Mencegah berarti sudah aman, ada pencegahan dan tidak ada pelanggaran. Kita semuanya jelas-jelas tahu. Sekarang ini pandemi terjadi, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah ketulusan. Tulus memohon aman sentosa.
Bagaimana bisa merasa aman? Harus memberitahu semuanya, mengingatkan setiap orang, konsep kebersihan setiap orang, bagaimana mengekspresikan konsep kebersihan setiap orang adalah saat orang dengan orang saling berhadapan. Ada satu jarak. Jika jaraknya dekat, masker harus dipakai. Artinya, orang saat kita berdekatan, kita harus mencegah diri sendiri, melindungi orang lain. Kalau mau berdekatan adalah begini, mematuhi aturan. Oleh karena itu, karena kita takut sesuatu terjadi. Oleh karena itu, semuanya harus karena kesehatan diri sendiri. Pertama, untuk menjaga diri sendiri, baru kemudian berjaga demi yang lain adalah harus menjaga baik-baik, mencegah jangan ada virus datang menyebar keluar. Melihat laporan berita bahwa di sebuah pasar di Beijing, seseorang melakukan uji coba pada talenan ikan. Di talenan ini, mereka menemukan sesuatu yang menakutkan. Talenan ikan ini sudah terkena virus. Ada banyak virus COVID-19 di atas talenan ikan, sehingga semua orang merasa takut, juga menemukan banyak orang yang terinfeksi ketika mereka menyelidiki. Apakah mereka ada yang melewati jalan ini? Apakah mereka ada berbelanja di sini? Hampir semua ada. Ada melewati di tempat ini, ada berbelanja di tempat itu. Artinya bahwa mereka ada membeli ikan di sana. Beberapa orang yang terinfeksi melalui talenan ikan ini, atau talenan ikan ini yang menyebar ke orang-orang. Ini masih belum tahu. Jadi penyakit masuk melalui mulut. Sebaiknya kita wajib bervegetarian. Jika kita tidak makan ikan atau daging, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bervegetarian. Jika kita bervegetarian, kita tidak akan memakannya. Baik itu talenan ikan atau daging, tidak akan menyebar virus ke kita. Asalkan orang tidak memakan mereka, maka mereka juga tidak perlu dicincang atau dibunuh. Atau kita bisa saja tidak makan daging yang telah dicincang atau dibunuh dan tidak akan ada masalah. Jaminan terbaik adalah menjadi vegetarian. Kita harus berterima kasih kepada bumi karena biji-bijian yang diberikan kepada manusia adalah makanan yang paling sehat dan tidak beracun. Jadi kita harus menemukan cara untuk hidup damai demi kesehatan kita. Itulah sebabnya kita mengatakan memiliki tubuh adalah menderita. Demi tubuh ini, kita berusaha melindungi tubuh jasmani ini. Sekarang dengan adanya pandemi seperti ini, langkah pertama kita adalah memahami pentingnya menghindari makanan daging, berusaha menjaga jarak dari talenan yang digunakan untuk memotong ikan daging, maka akan lebih aman. Jadi, kita hanya mengkonsumsi sayur dan buah. Seperti yang sering dikatakan sebelumnya, saat kita membeli dan menyimpannya di lemari es, meskipun beberapa hari kemudian listrik padam, saat kita membuka kembali kulkasnya, masih tercium aroma segar dari akar sayur dan buah-buahan tersebut. Tapi jika menyimpan ikan atau daging di dalamnya, begitu listrik padam, walaupun hanya beberapa jam saja, saat kita buka kulkasnya, daging sudah busuk, ikan pun bau amis. Bau busuk sangat menyiksa. Kulkas jadi bau. Bahkan seluruh ruang di dalam kulkas pun ikut tercemar oleh bau daging yang membusuk. Demikian kita memahami jika kita makan makanan nabati seperti biji-bijian dan sayuran akan lebih mudah dicerna oleh perut kita. Setiap hari tubuh terasa lebih bersih dan menjaga kesehatan kita. Ikan maupun daging sulit dicerna, sehingga dalam saluran pencernaan kita akan menjadi tumpukan daging yang bau busuk. Demikianlah cara tubuh kita bekerja. Buddha senantiasa memberitahu kepada kita, merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Tubuh kita ini setiap hari kita harus mandi. Jika dalam beberapa hari tidak mandi, tubuh ini benar-benar tidak bersih. Inilah manusia. Manusia, Buddha mengatakan, tubuh tidak bersih. Karena tubuh tidak bersih, maka memiliki tubuh adalah menderita. Pertama derita atas tidak bersih, selanjutnya seiring dengan berlalunya waktu, maka akan mengalami tua,
dan sakit sungguh derita. Akhir dari derita penyakit sangatlah menakutkan. Takut akan penderitaan atas kematian. Hidup yang tidak kekal ini, hanya tubuh ini saja sudah memiliki sangat banyak hal yang sulit untuk ditangani. Benar-benar tubuh manusia tidak bersih, maka kita semua harus lebih waspada. Siapa bisa memperoleh kedamaian sementara katakan saat ini tubuh saya dalam keadaan sehat? Namun kita semua harus lebih menghargai atas berlalunya tubuh kita yang sehat ini setiap hari. Tubuh yang sehat terus berlalu. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap detik tidak dapat menghentikan. Kita ada 86.400 detik dalam sehari. Detik, saya berkata satu kata, sudah berapa detik berlalu. Detik ini siapapun tidak dapat menghentikannya, selalu berlalu begitu saja. Jadi, memiliki tubuh adalah menderita. Siapa bisa memperoleh kedamaian? Meskipun untuk sementara kita masih seperti ini, sedang mempergunakan waktu. Sebenarnya waktu itu berlalu begitu saja. Adalah kita yang tidak memperhatikannya dan juga tidak mampu untuk memperhatikannya. Iya, seperti ini berlalu. Kita sekarang saat ini merasa bahwa siapa bisa memperoleh kedamaian? Meskipun saat ini masih merasa bahwa saya sangat aman dan selamat, akan tetapi siapakah itu? Kata siapa ini harus termasuk dua kata. Meskipun kita saat ini merasa aman dan selamat, akan tetapi siapa yang bisa mengetahui bahwa saat ini saya aman dan selamat? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana sebenarnya metabolismenya tubuh saya? Kuman penyakit saya dengan sel-sel sehat di tubuh saya. Di tempat ini tiada henti-hentinya di dalam tubuh saya. Mereka selalu menggunakan sebuah perumpamaan seperti sedang berperang. Sebenarnya sel-sel normal ini kesehatannya bisa dipertahankan tidak? Apakah bisa diserang oleh kuman penyakit? Semua ini kita tidak mengetahuinya. Jadi, siapa bisa memperoleh kedamaian? Kita sekarang merasa bahwa masih baik. Orang yang paham sepenuhnya akan ini, jika kita semua orang bisa lebih bersungguh hati lagi, bagaimanapun waktu berlalu, tubuh kita, bagaimana standar yang tepat untuk hidup yang sehat, dan apakah standar hidup yang tepat itu bernilai. Jadi belakangan sering mengatakan bahwa memanfaatkan hidup nilai dari kehidupan, di mana keberhargaan dari nilai kehidupan itu berharga di waktu kita mengerjakan sesuatu hal, dan hal apa yang kita lakukan itu adalah memberi manfaat bagi makhluk hidup. Sang Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan pokok. Beliau juga karena demi makhluk di alam manusia, ingin agar para makhluk di dunia memahami akan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang sudah pernah kita dengar seharusnya sudah jelas. Bagi yang paham sepenuhnya, seharusnya sudah jelas. Maka karena kita sudah memahami sepenuhnya prinsip kebenaran, kita harus bergegas menjalani hidup yang sehat dan bermakna bagi tubuh kita. Bermakna artinya bersumbangsi bagi masyarakat, berbuat kebajikan, yaitu tidak membiarkan waktu berlalu secara sia-sia. Maka orang yang paham sepenuhnya akan ini menghentikan pikiran penuh khayalan dan tidak lagi mengejar apapun. Masa kita selamat, kita harus melakukan hal-hal yang tidak merugikan tubuh kita. Hati tenang karena tiada rasa bersalah. Dengan sendirinya, kita tidak perlu khawatir akan diri kita sendiri. Memahami prinsip kebenaran bersumbangsi adalah untuk membawa nilai pada kehidupan kita. Jika kita sudah tahu, saya sudah melakukan ini dengan sendirinya, menghentikan pikiran penuh khayalan dan tidak lagi mengejar apapun, tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati, kita tidak ada kerisauan. Jika orang yang memiliki kerisauan, sudahlah, jangan lagi risau. Setiap hari ada saja. Ah, Master, saya risau. Apa yang dirisaukan? Risau karena menantu saya sakit. Menantu Anda sakit? Segeralah pergi ke dokter. Ada. Bagaimana sekarang? Penyembuhannya baik. Tapi saya risau.
Apalagi yang dirisaukan, dia masih sangat muda, umurnya baru 50-an. Orang yang berumur 70, 80 tahun menantu sakit. Risau adalah wajar. Sudah sembuh, mengapa masih risau? Risau karena umurnya baru 50 tahun. Sakit, lalu sembuh. Apakah akan kambuh nantinya? Terus saja risau. Orang yang risau ini, dia sendiri sudah berumur 70, 80 tahun, masih juga risau orang yang berumur 50 tahunan. Pernah sakit menjalani pengobatan dan kemudian sembuh, seharusnya berkata, bersyukur, mari kita doakan yang terbaik untuknya. Namun malah ucapan bersyukur dan mendoakan tidak ada. Pikiran kita masih tertuju pada masa saat dia sakit. Saat dia sakit, saya sangat khawatir. Sekarang dia sudah sembuh, saya sangat bersyukur. Tapi di tengah-tengahnya, perasaan terharu dan syukur itu tidak dirasakan. Setiap orang, bila ada orang yang kita cintai sakit, merasa khawatir, itu hal yang wajar. Tapi ketika sudah sehat kembali, kita seharusnya berkata, bersyukur, sekarang saya lega. Itu adalah hal yang normal. Tetapi kalau setelah sembuh kita masih khawatir, seperti berkata, usia baru 50 sekian, apakah akan kambuh lagi? Itu namanya terlalu khawatir dan tidak baik. Kita harus menghadapi kenyataan, meski berkata tidak ingin memikirkan kenyataan itu sulit. Tetap saja kita harus menghadapinya. Kekhawatiran karena kenyataan adalah bentuk nyata dari kecemasan. Tapi lalu bagaimana? Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran negatif. Berdoalah untuknya. Waktu akan terus berlalu. Saat waktu berlalu, kita mencari dokter dan seiring berjalannya waktu, kesehatan pun membaik. Dalam proses itu, seharusnya kita memberikan doa dan harapan baik. Tetapi jika waktu telah berlalu, penyakit sudah mulai sembuh, namun rasa cemas itu masih tertinggal, masih terus merasa khawatir untuknya, maka itu tidak benar. Singkatnya, kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan kerisauan, membiarkan waktu berlalu dalam kecemasan, menumpuk kerisauan. Itulah yang disebut memiliki kerisauan dalam kehidupan demi kehidupan, terus-menerus membicarakan masa lalu hanya akan menimbulkan kerisauan. Maka dari itu kita harus benar-benar bersungguh hati. Jasa kebajikan dari merawat orang sakit adalah paling besar. Bila mana murid Buddha menemukan orang sakit tertular oleh virus penyakit, sebagai murid Buddha hendaknya menyimpan rasa hormat dan iba dalam hati, serta memberikan persembahan layaknya terhadap Buddha. Di antara 8 ladang berkah, merawat orang sakit adalah satu ladang berkah yang terunggul. Buddha mengatakan kepada kita, jasa kebajikan dari merawat orang sakit adalah paling besar. Tidak peduli dokter maupun suster, kita harus bersyukur kepada mereka yang merawat orang sakit. Mereka berada di barisan terdepan untuk bersama orang sakit. Mengapa mereka bersedia? Karena mereka membangkitkan tekad dan berikhlas. Mereka memiliki ikhlas luhur untuk menyelamatkan orang-orang. Mereka secara khusus mengemban ilmu untuk ini. Setelah menyelesaikan studi mereka, mereka sekarang akan melalui seluruh hidup mereka. Kehidupan mereka adalah untuk menuaikan ikhlas mereka. Setelah mereka lulus dan menjadi dokter, mereka menjadi magang dan mengikuti dokter yang melawat. Setelah beberapa tahun, mereka bisa merawat pasien sendiri dan memimpin dokter muda. Satu generasi memimpin generasi selanjutnya. Misi mereka untuk pasien adalah untuk mengobati mereka, untuk mengobati penyakit para pasien. Mereka harus tahu bagaimana mendiagnosa penyakitnya. Mereka harus memberikan diagnosa yang tepat dan tahu obat apa untuk penyakit yang mana. Untuk mengetahui obat apa yang digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, ini adalah tujuan belajar kedokteran, mengobati orang sakit, membawa jasa kebajikan. Jadi Buddha mengatakan, jasa kebajikan dari merawat orang sakit adalah paling besar. Bila mana murid Buddha menemukan ada orang sakit tertular oleh virus penyakit,
Sebagai murid Buddha hendaknya menyimpan rasa hormat dan iba dalam hati. Orang di zaman sekarang begitu mendengar ada yang kena penyakit menular, kita akan menjadi takut, pergi jauh-jauh dan mendiskriminasi orang itu. Ini adalah salah. Sekarang tahun 2020 di negara Amerika dan tempat lainnya terdapat masalah diskriminasi seperti ini. Mereka akan menyebarkan desas-desus. Begitu melihat orang mengenakan masker akan berkata virus berasal dari ras kalian. Mulai mendiskriminasi dan perilakunya sangat buruk karena suasana tidak baik membuat mudah terjadi konflik. Begitu terjadi konflik maka akan menyebar seperti api sehingga menyebabkan kerusuhan saat ini di Amerika Serikat tahun 2020 dan banyak negara lainnya. Terjadi banyak diskriminasi terhadap penyakit ini atau terhadap ras tertentu. Ada orang akan berpikir, orang ras ini yang punya penyakit. Lalu semua orang akan mendiskriminasi mereka. Ras kalianlah yang membawa virus kemari. Ini sungguh tidak masuk akal. Demikianlah batin dari manusia, merasa diri mereka lebih tinggi hakikatnya, mendiskriminasi berdasarkan status. Pandemi kali ini menyebabkan pergolakan di masyarakat. Ini adalah karena kita manusia tidak paham bagaimana mesti menghormati orang lain. Kita ingin beri perhatian meski kita bukan dokter. Bagaimana bisa menolong mereka? Bagaimana melenyapkan pandemi ini? Ini yang paling penting. Jadi di sini dikatakan sebagai murid Buddha, hendaknya menyimpan rasa hormat dan iba dalam hati. Kita bukan saja tidak menolak mereka, bahkan menghormatinya. Sungguh sangat susah bagi mereka, penyakitnya sangat menyusahkan. Kita mesti membangkitkan rasa hormat dan iba terhadap mereka. Kita mesti menjaga mereka. Jadi, serta memberikan persembahan layaknya terhadap Buddha. Jika dia kekurangan obat, kekurangan nutrisi, kita harus segera menyediakan. Ada orang yang miskin dan yang sakit, kita harus segera memberikan obat, memberikan penghormatan dan obat. Lihatlah anggota TMA, bukankah seperti ini? Tzu International Medical Association datang berbincang-bincang dengan saya. Bisa mendengar mereka kapan naik ke pegunungan, pergi ke pedesaan, ke sana untuk memberikan pengobatan gratis. Yang memberi pengobatan gratis menghadapi yang dalam kemiskinan dan kesulitan, orang tua yang kesepian. Orang yang cacat dan sakit, tubuh tidak terawat, rumah sangat kotor. Para dokter ini juga sama, yaitu memakai sepatu bot hujan. Mereka datang dengan membawa sepatu bot hujan dan memakainya menutupi kepala dan wajah, mulai membersihkan untuk mereka. Ada yang menggendong orang tua dan orang cacat keluar, membantu mereka bersih-bersih, ganti baju yang bersih. Bagian dalam rumah sudah selesai dibersihkan. Di luar tubuh juga sudah dibersihkan, menggendongnya masuk ke dalam tempat tidur yang setengah baru dan sangat bersih itu, bentangkan untuk dia. Seperti baru kembali ke pedesaan, pegunungan, dan lain-lain seperti itu, demi orang yang miskin, kesulitan dan cacat, membantu mereka membersihkan rumah, memberi mereka pengobatan. Setelah membersihkan tubuh, betapa hangatnya tempat itu. Orang-orang ini membuat orang lain pun menghormatinya. Para tetangga sekitar pun benar-benar mengatakan terima kasih. Jika tidak, maka kami yang tinggal di sekitar sini selalu mencium bau ini. Terlihat di dalam dan luar rumah isinya sampah. Kita yang melihatnya saja sudah merasa sangat risau. Sebenarnya hati juga terpikir, mengapa harus menunggu orang yang berasal dari begini jauh, orang yang juga tidak mengenalnya, datang untuk membersihkan. Tetangga di sekitarnya mengenalnya,
yang sehari-hari tinggal dalam satu lingkungan, namun mengapa mereka tidak menganggapnya sebagai keluarga dengan sering menyapu rumahnya? Maka tidak akan terkumpul permasalahannya sehingga dikatakan jika kita bisa seperti ini sebagai murid Sang Buddha, hendaknya menyimpan rasa hormat dan iba dalam hati. Jika bisa seperti ini serta memberikan persembahan layaknya terhadap Buddha, memandang orang sakit ini seperti Buddha dan membantu membersihkan untuk mereka, maka jasa kebajikan ini sama dengan jasa kebajikan saat memberi persembahan kepada Buddha. Dikatakan bahwa jasa kebajikan dalam memberi persembahan kepada Buddha sangat besar. Sebenarnya menjaga orang sakit, pergi ke rumah orang yang sebatang kala yang kotor dan tidak pernah dibersihkan, kita mengerjakan untuknya, maka jasa kebajikan ini lebih besar dibandingkan jasa kebajikan saat memberi persembahan kepada Buddha. Makanya di antara 8 radang berkah merawat orang sakit adalah satu radang berkah yang terunggul. Kita semua harus bersungguh hati. Yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia, kamu bersumbangsi sangat bersukacita. Seperti saat sekarang ini seluruh insan suci di dunia melakukan pembagian bantuan bingkisan kehidupan. Anak tersebut saat melihat insan suci ketika mereka hendak menyerahkan barang-barang, membawakan barang-barang ini sampai di hadapannya. Anak-anak tersebut sangat penasaran, apakah ini semuanya? Sudah semuanya kah? Bertanya hingga beberapa kali. Sepertinya sangat tidak percaya. Orangnya tidak saya kenal. Barang yang begitu bagus semuanya diantar ke rumah saya juga begitu banyak. Itu cukup untuk menghidupi kita selama 1 bulan. Apakah benar ini semuanya kah? Melihat anak itu mengajukan pertanyaan kepada relawan suci. Relawan suci menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka. Sepertinya merasa kasihan kepada anak itu. Membungkuk badan, ini adalah kenyataan agar perut kalian benar-benar kenyang. Anak-anak sepertinya memiliki sedikit-sedikit kegembiraan yang tidak terbayangkan. Pemandangan seperti ini, insan suci bersumbangsi dengan cinta kasih. Inilah bodhisattva di dunia. Ketika makhluk hidup membutuhkan perut yang lapar jugalah penyakit, kita bisa dengan segala memenuhi kebutuhan mereka. Inilah bodhisattva. Buddha datang ke dunia ini untuk satu tujuan pokok, yaitu untuk menyampaikan kepada semua orang tentang penderitaan dari menjadi tua, sakit, dan mati. Hidup ini sangatlah tidak kekal, oleh karena itu kita terus berada di tempat ini, tempat pelatihan ajaran Cingxi. Para insan suci harus benar-benar mempraktikkan Sumsum Dhamma. Apa yang Buddha ingin sampaikan sebenarnya tidak ada hal lain yang ingin disampaikan kepada semua orang, hanyalah tentang kehidupan manusia. Ajaran Buddha ada begitu banyak. Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma. Sebenarnya tidaklah banyak dan tidaklah mendalam. Beliau menyampaikannya dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia dalam waktu singkat, sekitar 40 tahun lebih. Apa yang beliau sampaikan adalah agar kita dapat memahami bahwa kehidupan manusia itu adalah demikian. Penderitaan karena lahir, tua, sakit, dan mati. Selain itu ada pula berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Orang yang sangat kita cintai dalam kehidupan ini pada akhirnya harus berpisah. Orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya, orang tua dan anak juga pada akhirnya harus berpisah. Suami istri yang sangat saling mencintai juga tetap harus berpisah. Perpisahan semacam ini adalah salah satu bentuk penderitaan dalam kehidupan manusia. Ini adalah perpisahan dalam hidup. Demi kelangsungan hidup, mau tidak mau harus berpisah, ataupun perpisahan karena kematian, di mana seseorang harus pergi selamanya.
perpisahan karena hidup dan mati ini bersamaan dengan lahir, tua, sakit dan mati. 4 penderitaan besar ini sungguh sangat menderita. Dhamma-dhamma kita ini dalam konteks merenung dalam keheningan adalah sumsum dhamma. Kita ingin agar semua orang tahu dan terus-menerus mengetahui hal-hal ini mengenai penderitaan di dunia manusia. Kita sendiri yang harus melakukannya. Jika Anda ingin menjadi bodhisattva di dunia manusia, Anda harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Inilah semangat, inilah silsilah dharma. Jadi silsilah ajaran Jingxi, itulah inti di dalamnya, semangat mengacu pada nilai-nilai inti. Silsilah ajaran Jingxi. Jadi, prinsip yang ingin dibicarakan oleh sumsum dhamma ajaran Jingxi adalah teratai yang menakjubkan. Sutra teratai yang menakjubkan. Ini bukanlah yang biasa dibicarakan semua orang. Teratai yang menakjubkan kita adalah teratai yang tumbuh dari lumpur, tetapi tidak ternoda. Kita berada di dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini. Ada begitu banyak masalah di dunia manusia hanya untuk memberitahu semua orang bahwa hidup kita adalah untuk berada di sini, berdiam dengan tenang di kehidupan ini. Kita telah mendengar sutra Baisaja Guru, dan 12 ikhlal agung dari sutra Baisaja Guru adalah untuk memasuki ke tengah orang banyak. Ada begitu banyak penyakit di tengah orang banyak, kita harus memasuki di tengah orang banyak. Baisaja Guru bagaikan seberkas cahaya untuk menerangi makhluk hidup dalam kegelapan. Makhluk hidup yang menderita dapat menerima resep obat yang tepat dari Baisaja Guru untuk menyembuhkan penderitaan fisik dan mental makhluk hidup. Bab yang akan kita masuki sekarang adalah aktivitas lampau bodhisattva Baisaja Raja. Kita harus selalu memahami dengan jelas bahwa penyakit adalah penderitaan. Kehidupan di dunia ini selalu penuh dengan penderitaan. 5 kekeruhan terus bergejolak. Ketika mengalami penderitaan, hendaknya memahami sebab penderitaan dan melenyapkan penderitaan melalui jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pada dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan dan kekacauan ini sungguh merupakan penderitaan yang tidak dapat tertahankan. Maka kita mengetahui bahwa menerima penderitaan, kita harus memahami bahwa hal tersebut dimulai dari sebab penderitaan yang terakumulasi dari berbagai kerisauan batin, noda batin, dan hawa nafsu di dunia ini. Maka ketika kita telah mengetahuinya, harus segera melenyapkan penderitaan. Untuk melenyapkan terdapat satu cara, yakni jalan menuju lenyapnya penderitaan. Harus menapaki di atas jalan ini, harus membentangkan jalan dan menapaki di jalan kebenaran ini. Maka naskah sutra kemarin mengatakan, pada ketika itu Bodhisattva Nasatra Raja Sankonsumita Bijna berkata pada Buddha Bhagawa, bagaimanakah Bodhisattva Baisaja Raja berkelana di dunia saha. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Mengapa Bodhisattva Baisaja Raja datang dan berkelana di dunia saha? Yang ingin dia tanyakan adalah, Bhagawa Bodhisattva Baisaja Raja telah menjalankan triliunan koti nayuta taktik keras yang sulit dijalankan. Bagus sekali, Bhagawan, sudilah kiranya menjelaskan sedikit. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja adalah Bodhisattva ini. Dia telah melakukan banyak praktik keras pada masa lampau, berlanjut hingga sekarang. Sekarang dia kembali ke dunia untuk para makhluk yang menderita. Sebenarnya sebab dan kondisi apa yang dimiliki Bodhisattva Baisaja Raja yang membuatnya menjalankan praktik keras dari masa lampau hingga saat ini? Bagus sekali, mohon Bhagawa memberi penjelasan kepada kami, baik banyak maupun sedikit. Bhagawan Bodhisattva Baisaja Raja telah menjalankan triliunan koti nayuta, praktik keras
yang sulit dijalankan. Dikatakan kalau Baisaja Raja menjalankan begitu banyak praktik keras yang sulit dijalankan oleh orang-orang. Sulit dijalankan praktik ini adalah sulit bagi orang-orang. Praktik keras, praktik yang menyiksa tubuh jasmani. Meski praktik keras adalah banyak, tetapi satu-satunya yang sulit dijalankan adalah melepaskan tubuh jasmani. Berbicara mengenai Bodhisattva Baisaja Raja, dikatakan kalau Baisaja Raja menjalankan begitu banyak praktik keras yang sulit dijalankan oleh orang-orang, semua jalan yang dia tapaki adalah tidak tertahankan. Dia telah menahankannya ketika orang tidak dapat menapakinya. Dia dapat menapakinya. Sebelum Bodhisattva Baisaja Raja memiliki pencapaian, dia telah melewati proses yang begitu susah sehingga disebut sebagai praktik keras. Dia keras berusaha pada tubuh jasmaninya sendiri. Banyak penderitaan yang sudah dijelaskan dengan kata-kata, dia telah melewatinya. Meski praktik keras adalah banyak, tetapi satu-satunya yang sulit dijalankan adalah melepaskan tubuh jasmani. Ini merujuk kepada merelakan tubuh jasmani untuk melakukan pekerjaan yang sangat susah. Maka bagus sekali Bagawan, sudilah kiranya menjelaskan sedikit. Meskipun kita telah mengetahui jerih payah yang telah ditempuh Bodhisattva Baisaja Raja, Bagawan, sekarang pada ladang pelatihan ini, masih banyak yang belum kami ketahui. Bagawan, mohon kembali memberitahu semua orang dengan cara yang sederhana. Bagus sekali, Bagawan, sudilah kiranya menjelaskan sedikit. Tidak berani memohon untuk mendengarkan selengkapnya dan berharap dijelaskan secara singkat saja. Praktek keras dari Bodhisattva adalah banyak dan beragam. Berharap dari praktek yang banyak itu dapat dijelaskan sebagian, satu atau dua hal. Di tempat ini, Bodhisattva tidak berani meminta Sang Buddha untuk mengajarkan mereka semuanya, tidak berani memohon untuk mendengarkan selengkapnya. Ia tidak berani meminta Sang Buddha untuk mengajarkan mereka semuanya, tetapi ia berharap Buddha akan meringkaskannya. Jadi berharap dijelaskan secara singkat saja. Jadi praktik keras dari Bodhisattva adalah banyak dan beragam. Ia meminta Buddha untuk menjelaskan sedikit tentang hal ini kepada semua orang. Naskah sutra berikutnya mengatakan, para dewa, naga, yaska, Gandharwa, Asura, Garuda, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia, serta lainnya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. 8 kelompok makhluk. Ini disebut 8 kelompok makhluk. Semua orang tahu bahwa 8 kelompok tersebut seperti itu. Kita tidak perlu menjelaskannya lagi, karena semuanya sudah mengetahui sebutan ini. Juga para bodhisattva yang datang dari tanah lain, serta kelompok Sawaka di sini. Semua bersukacita mendengarnya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Juga para bodhisattva yang datang dari tanah lain merujuk pada para bodhisattva agung yang datang jauh dari tanah lain. Mendengar ini membuat bodhisattva dari tanah lain bersukacita, itu saja, sederhana sekali. Serta kelompok Srawaka di sini semua bersukacita mendengarnya. Kelompok Sawaka juga sangat bersukacita mendengarnya. Sang Buddha membabarkan tentang Bodhisattva Baisaja Raja. Mereka sangat bersukacita. Jadi di masa lalu semua orang tahu tentang hal ini. Dan sekarang jika kita membicarakan sedikit saja, semua orang juga akan bersukacita. Jadi serta kelompok Srawaka di sini semua bersukacita mendengarnya, serta kelompok praktisi dari kendaraan kecil di tanah ini seperti kelompok yang disebutkan di atas semuanya bersukacita mendengarnya. Semua orang akan sangat bersukacita mendengarnya. 8 kelompok makhluk mendapatkan pelamaran untuk jangka waktu yang panjang dan bertekad untuk menyebarluaskan sutra di tanah lain. Para Srawaka memperoleh peramalan membangkitkan tekad penuh sukacita, makanya tentu semuanya bersukacita mendengarnya. Tidak menyebutkan tentang para bodhisattva yang muncul dari dalam bumi. Mereka dibimbing selama pengajaran dari aspek pokok.
Tahu akan mereka tetapi tidak menyebutkan tentang mereka. Avalokitesvara dan Manjushri yang memberikan pengaruh pada transformasi agung. Tidak disebutkan di sini belahan raga yang datang masing-masing kembali ke tanah asal. 8 kelompok makhluk mendapatkan pelamaran untuk jangka waktu yang panjang, bisa mendapatkan pelamaran dari Buddha. Jadi, kalian di masa depan juga bisa mencapai kebudayaan. Jangka waktu yang panjang berarti sesuatu yang sangat jauh di masa depan. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, Buddha bisa memberikan pelamaran bahwa di masa depan kalian semua juga akan mencapai kebudayaan, bertekad untuk menyebarluaskan sutra di tanah lain juga bersedia menyebarluaskan sutra telatai ini. Para Sravaka memperoleh pelamaran juga membangkitkan tekad penuh sukacita. Semua sangat bersukacita. Dulu tidak berani, sekarang semua orang membangkitkan tekad. Makanya tentu semuanya bersukacita mendengarnya. Jadi saat ini benar-benar tidak menyebutkan tentang para bodhisattva yang muncul dari dalam bumi. Mereka dibimbing selama pengajaran dari aspek pokok. Tahu akan mereka tetapi tidak menyebutkan tentang mereka. Semua orang menjadi tahu, makanya Avalokitesvara dan Manjushri yang memberikan pengaruh pada transformasi agung. Tidak disebutkan di sini. Sebelumnya Bodhisattva Maitreya dan yang lainnya Bodhisattva Manjushri sudah pernah menyampaikan juga masih ada mereka ini masih di alam manusia sedang membimbing dan menyadarkan para makhluk. Belahan ragu yang datang masing-masing kembali ke tanah asal. Persamuan agung sudah sampai sejauh sudah akan selesai. Semua peserta sudah boleh kembali ke tanah asal masing-masing. Ini menandakan bahwa bagian ini untuk sementara sudah selesai. Masih ada bagian pesan yang akan disampaikan. Begitulah keadaannya. Singkat kata, semua harus bersungguh hati. Penderitaan di dunia ini harus kita tahu. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang berbagai penderitaan di dunia. Jadi kita harus lebih jelas bahwa penderitaan itu sangat beragam. Jika kita tidak memahami akar dari penderitaan, maka hidup ini benar-benar akan terasa semakin berat. Karena itu kita semua harus mengerti dan memahami penderitaan. Itulah hukum alam. Semuanya harus lebih bersungguh hati.